Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanti Putri Rizal. Saya adalah peserta latihan dasar CPNS 2021, gelombang 3, angkatan 8, golongan 3, Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai akuntabilitas. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya luncurkan Core Values ASN berakhlak dan Employer Branding ASN bangga melayani bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021, tanggal 26 Agustus 2021, telah ditetapkan ASN Branding, yakni bangga melayani bangsa dengan nilai-nilai dasar operasional berakhlak meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai core values yang kedua, yakni akuntabel. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduk sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Perilaku berakuntabilitas dapat ditunjukkan dengan selalu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Aspek-aspek akuntabilitas yang pertama adalah sebuah hubungan atau accountability is a relationship. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil atau accountability is results oriented. Akuntabilitas yang ketiga adalah akuntabilitas membutuhkan adanya laporan atau accountability requires reporting. Akuntabilitas yang keempat adalah akuntabilitas memerlukan konsekuensi atau accountability is meaningless without consequences. Akuntabilitas yang terakhir adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improves performance. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasan. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yakni peran demokrasi, artinya menyediakan kontrol demokrasi. Kemudian peran konstitusional, artinya untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, peran belajar, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan juga etika. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas kelompok merupakan kinerja sebuah institusi yang dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini, tidak ada istilah saya, tapi yang ada adalah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok,
maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antara berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Akuntabilitas stakeholder. Yang dimaksud stakeholder adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Nilai akuntabilitas terdiri atas kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Analisis nilai dasar akuntabilitas dapat dilihat sebagai berikut. Nilai yang pertama, kepemimpinan. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengajar menggunakan metode yang inovatif, berbasis proyek, serta mengintegrasikan IT. Hasilnya akan meningkatkan pemahaman mahasiswa, pembelajaran tidak monoton, dan menginspirasi dosen lainnya. Nilai akuntabel yang kedua, transparansi. Kegiatan yang dapat dilakukan dengan memberikan nilai kepada mahasiswa sesuai dengan hasil yang diperoleh. Hal ini akan menunjukkan sikap keterbukaan tanpa ada yang ditutupi kepada mahasiswa. Nilai akuntabel yang ketiga adalah integritas. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak menerima dan meminta imbalan dengan tujuan agar mahasiswa memperoleh nilai yang baik. Hal ini akan mewujudkan sikap yang adil dan berintegritas. Nilai akuntabel selanjutnya adalah tanggung jawab. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai dosen tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hasilnya akan meningkatkan produktivitas dan kapasitas diri dosen. Nilai akuntabel selanjutnya adalah keadilan. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan layanan prima kepada mahasiswa tanpa melihat latar belakang mahasiswa. Sehingga pelayanan yang prima akan dirasakan oleh mahasiswa secara menyeluruh. Nilai akuntabel yang selanjutnya adalah kepercayaan. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan, sehingga akan meningkatkan kepercayaan mahasiswa kepada kampus maupun dosen. Nilai akuntabilitas keseimbangan dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas diri dengan mengikuti seminar atau workshop, sehingga akan meningkatkan keahlian yang dimiliki dan pelayanan kepada mahasiswa akan menjadi lebih baik. Nilai akuntabel kejelasan dapat dilakukan dengan menyampaikan target-target pembelajaran sejak awal pembelajaran dilakukan, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai target yang harus dicapai oleh mahasiswa. Nilai akuntabel yang terakhir adalah konsistensi. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan menetapkan aturan agar pembelajaran kondusif dan konsisten. Hasilnya akan menciptakan suasana belajar yang produktif dan juga kondusif. Demikianlah video saya kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.